video tugas UAS Psikologi Perkembangan ini, saya akan mengambil tema dampak tidak memberikan screen time pada anak usia dini. Pada anak usia 2 tahun, anak-anak sedang berada dalam masa perkembangan yang sangat penting. Salah satu aspek yang sedang banyak diperbincangkan adalah dampak screen time terhadap perkembangan mereka. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana seorang ibu memilih untuk tidak memberikan screen time pada anaknya, serta apa saja dampak yang dirasakan. Pada video ini, saya akan membaginya menjadi 3. Yang pertama, wawancara dengan sang ibu. Yang kedua, kegiatan fisik atau dampak positif pada anak. Yang ketiga adalah analisis. Langsung saja ke wawancara bersama sang ibu. Apa alasan utama ibu tidak memberikan screen time kepada anak ibu yang berumur 2 tahun? Karena berdasarkan AAP, untuk screen time di anak usia di bawah 2 tahun itu sangat mengganggu perkembangan otaknya. Jadi saya memutuskan untuk tidak memberikan screen time, tapi saya memberikan stimulasi khusus sesuai dengan Denver 2. Lalu bagaimana perubahannya ibu lihat pada perkembangan anak seperti cara bicara, bermain, atau bersosialisasi? Itu sangat bagus tentunya. Jadi sesuai pada tabel Denver 2 itu memang saya stimulus berdasarkan asuhan saya di situ. Nah, emang perkembangan dia sudah sangat bagus dari segi bahasa, dari segi sosial, dari segi permainan, dari segi interaksi itu juga dia sangat bagus ya Mbak ya. Jadi dia tuh udah bisa bercerita atau storytelling di usianya kira-kira 1,5 tahun. Jadi dia udah bisa berbicara lancar, mengenal anggota keluarganya, dan juga bisa storytelling dan juga membaca buku atau deskripsi gambar tuh di usia 1,5 tahun. Insya Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam menjaga anak agar tidak menggunakan gadget? Oke, jadi itu pertanyaan sangat bagus Mbak. Itu memang tantangan terbesar saya karena ibu yang mengalami screen time itu memang ibu yang mau repot Mbak. Karena satu, yang pertama otomatis kita harus rajin stimulus anak. Yang kedua, kita harus mau capek dan dengan berantakan. Yang ketiga, kita harus mau capek untuk bercerita. Karena kita kan ngajarin anak buat interaksi dua arah ya Mbak ya. Jadi kita juga harus aktif atau ajak anak ya, jadi ada beberapa kegiatan khusus karena anak itu yang anak organ banget atau anak fisik banget. Jadi yang pertama dia suka balance baik, fokus baik. Selain juga berstimulus, itu kan emang aktivitas fisik yang bagus ya buat menjaga keseimbangan dan lain-lain gitu. Nah itu yang pertama dari sepeda. Yang kedua buku Mbak, aku rajin bacain buku dan dia juga suka yang itu puzzle. Dan yang keempat, aku suka ajak dia buat ikut mengerjakan kerjaan rumah Mbak. Jadi kalau aku masak, aku ajak dia, jadi ini tuh dimasak, ini namanya pisau, ini namanya kayak gini. Nah dari situ masak dia banyak lagi untuk fisik. Lalu menurut ibu bagaimana keputusan ini mempengaruhi hubungan keluarga, misalnya dalam hal komunikasi atau kedekatan? Gimana maksudnya Mbak? Ini tuh kayak dampak dari stimulus itu ke kedekatan keluarga, kayak apakah dia Oh I see, ya, sorry. Kalau untuk kedekatan jelas kita jadi lebih intens ya Mbak. Dari kedekatan itu kita chemistry-nya lebih terjaga, jadi chemistry kita itu lebih erat. Dan kedua, kedekatan antara ayah dan ibu juga anaknya itu juga sangat dekat karena kan screen time. Jadi kan setiap dia setiap hari, setiap ayahnya pulang kerja itu dia kan menceritakan daily life dia. Jadi dia ngapain aja, dia hari ini mengalami hari apa aja. Sebelumnya, saya sudah memutarkan video tentang wawancara saya bersama ibu sang anak. Selanjutnya, saya akan memutarkan video yang menunjukkan aktivitas anak yang aktif sebagai hasil dari tidak diberikannya screen time sejak usia di bawah 2 tahun. Sepedaku roda banyak. Mana ya? Yang tik mana ya? Dalam teori saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa perkembangan Dik Baba ini perkembangannya baik secara emosional, sosial, fisik, motorik, dan bahasanya sudah sangat bagus. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan anak? Yang pertama, lingkungan dan stimulasi. Bu Nana berkata bahwa dia mengikuti panduan Denver 2 dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Dia juga menemani anak untuk membaca buku, bermain puzzle, dan aktivitas fisik lainnya. Hal ini sangat mendukung perkembangan anak, termasuk di usia awal seperti ini. Yang kedua, ikatan keluarga. Hubungan dekat antara anak dan orang tua menciptakan rasa nyaman sehingga anak lebih percaya diri dan aktif berbicara. Tanpa adanya screen time, hubungan kedekatan antara ibu, ayah, dan anak tentunya lebih dekat. Yang ketiga, kebijakan orang tua. Bu Nana bilang kalau dia mengikuti panduan AAP, American Academy of Pediatrics.
untuk tidak memberikan screen time sebelum usia 2 tahun. Ini membantu anak fokus pada interaksi langsung. Kebijakan orang tua, khususnya kebijakan Bu Nana, sangatlah patut diapresiasi untuk tidak memberikan waktu screen time kepada anak sebelum umurnya 2 tahun. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Anak tanpa screen time berkembang sangat baik karena stimulasi dari aktivitas sehari-hari dan interaksi langsung dan dukungan emosional dari orang tua. Keputusan ini juga sejalan dengan teori perkembangan Piaget, Erikson, Bowlby, Vygotsky, dan Chomsky yang menekankan pentingnya eksplorasi fisik, bahasa, dan sosial untuk perkembangan optimal. Berarti dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak atau parenting tanpa menggunakan screen time di usia sebelum 2 tahun itu sangat membantu sekali perkembangan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke tahap analisis, saya akan membacakan secara singkat identitas subjek dan ibu yang saya wawancarai. Jadi identitas anak yang saya wawancarai itu biasa dipanggil Baba, dan ibunya itu bernama Bu Nana. Itu kebetulan tetangga saya sendiri. Dan sebelum saya membacakan analisisnya, saya ingin memvalidasi bahwa semua jawaban wawancara yang disampaikan Bu Nana itu benar adanya. Karena saya setiap hari bermain dan bertemu langsung dengan anaknya, dan memang anaknya betul persis seperti yang Bu Nana ceritakan. Selanjutnya saya akan membacakan analisis teori perkembangan pada anak usia 2 tahun ini dulu. Yang pertama, teori fisik menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, anak usia 2 tahun berada di tahap sensori motorik, di mana mereka belajar melalui aktivitas fisik seperti balance, reading, dan bermain puzzle. Aktivitas ini memang penting untuk perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang kedua, kognitif. Menurut Jean Piaget juga, anak ini tahap praoperasional 2-7 tahun, mulai berpikir simbolik, misalnya storytelling, dan mengenali anggota keluarga. Hal ini menunjukkan perkembangan otak yang baik. Yang ketiga, sosial emosional. Menurut Erik Erikson dan John Bowlby, Erikson menyatakan anak usia 2 tahun berada di tahap autonomi versus Sam and Dog. Saat mereka mulai belajar mandiri, Bowlby menekankan pentingnya ikatan emosional dengan orang tua yang membuat anak merasa aman dan percaya diri. Yang ketiga, bahasa. Menurut Lev Vygotsky dan Noam Chomsky, Vygotsky mengatakan bahwa interaksi sosial sangat penting untuk perkembangan bahasa. Chomsky juga menegaskan bahwa anak secara alami memiliki kemampuan menyerap bahasa yang cepat.